maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, memang kita diberilah ya oleh Allah, mau pilihannya yang mana itu kita lah yang mau merubahnya Pak. Mau pilih dunia selalu, mau beli kehidupan dunia selalu, ya kalau mau berubah ya kita lah mau berubah. Ndak kado ge bin salabin itu baru berubah sebenarnya. Karena Allah sudah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan seseorang itu, pilihannya tidak akan berubah kecuali dia sendiri yang mau merubahnya Pak. Ada bangunan bertingkat. Bapak mau di lantai 1, mau lantai 2, mau lantai 3, mau lantai 4, lantai 10, lantai 15, lantai 100, itu pilihannya kita. Kalau di lantai 1 saja loh Ustaz, ya paling-paling kalau lantai 1 ikut lah cari Pak. Ngeliling rumah orang saja. Ya nak. Apalagi di komplek kan. Tapi kalau Pak naik lantai 50, barang kira-kira pemandangan yang kita lihat, itu kan pilihan Pak sebenarnya. Mau berada di bawah selalu atau mau naik tingkat, itu pilihannya berada di kita Pak. Nah kalau bisa jangan mendingan lah ya kan, masih lah alhamdulillah lah, masih hafal yo qul ahad gitu umpamanya kan. Si anu ndak hafal dah ada itu Pak, mungkin agak naik ratingnya sedikit ke atas gitu. Nggak ada istilahnya Pak, oh ambola tuh nggak bisa lah menghafal ya kan. Nabi Muhammad ternyata mulai menghafal Al-Quran umur berapa? Hah? Umur berapa Nabi Muhammad mulai menghafal Al-Quran? Umur 40 kan? Nah itu, karena Al-Quran turunnya umur 40. Nah itu, bisa aja hafal kan? Banyak yang bisa gitu. Jadi minimal ditingkatkan, ya kan? Nah jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, tentu yang kita kejar pilihannya adalah ya selamat dunia dan selamat di akhirat. Nah, baik, kita masih punya waktu, kita buka dulu tanya jawab. Kira-kira yang perlu kita diskusikan. Silakan Pak. Jadi Pak. Baik, kalau meninggal itu yang kita doakan itu pertama ya Allahumma fir lahu warhamhu, maka itu Allahu yarham banyak. Yang populer di Indonesia ini almarhum, ya kan? Nah almarhum ini kan di bahasa Indonesia kan orang yang dirahmati, ya kan? Kalau bahasa Minangnya apa sebenarnya? Mendiang itu bahasa apa? Cina nak? Mendiang sianu ada dulu kan begitu kan? Manyangko ya, Manyangko. Oh itu ya. Lalu bagaimana dengan husnul khatimah? Ini kan baru sekarang ini Pak muncul di media, ini kan baru muncul husnul khatimah. Selama aku tidak pernah muncul kalau ada orang meninggal paling-paling innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kita doakan Allahumma fir. Nah ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita datang ke tempat melayat ada jenazahnya, Bapak boleh lihat jenazahnya itu, memastikan memang dia apa tidak, kemudian didoakan. Apa doanya? Allahumma fir, sebut nama orangnya Pak, kan lah tahu tadi ya kan, Allahumma fir fulan, ya kan, yarfa darajatahu fi mahdiin, ya Allah ampunilah dosa sianu dan angkatlah derajatnya gitu. Itu kan betul itu, karena dia punya dosa kan, lalu kita minta ampunkan dosanya, lalu diangkat, yarfa darajatahu fi mahdiin, wafsih lahu ala qabrihi, ya Allah lapangkan kuburannya, wa nawar lahu fiha, lalu cahayai, beri cahaya di alam barzahnya itu gitu.
Kalau dalam sholatnya atau di luar sholat juga bisa dipakai Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Jadi doa di situ. Nah, husnul khotimah itu bagi orang yang akan meninggal cocoknya, Pak. Pamonya berdoa Pak mati pamonya. Kan enggak ada. Hah? Enggak ada kan Pak ya? Mau doa Ibu mati kan ada Bu? Ya matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ya kan? Pamannya kita mau doakan Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut, pamannya kan? Ya Allah mudahkanlah aku dalam menghadapi sakratul maut. Atau Allahumma ajalana itu kan soal ajal kita itu di husnil khotimah, supaya kita bertemu dengan ajal kita dengan ajal yang akhir yang baik. Nah, jadi yang pasnya bukan husnul khatimah, mungkin doanya Allahumma ighfir lahu itu, ya kan? Tapi kalau begini, orang ini sudah sampai di Jakarta, Pak. Itu kecian, semoga Bapak sampai di Jakarta dengan baik gitu. Inilah tiba di situ. Ya kan? Tapi kalau kabarangke kini gua bilang Pak kabarangke bisa pagi. Mudah-mudahan Bapak sampai di Jakarta yang selamat gitu ya. Kenapa lu merangke lah? Apa lah makan-makan di apa tuh hari ya kan? Hah? Di Sarina ya atau di Tamrin kan? Ya kan? Senang-senang situ kan tuh video call lo kalau kan. Mudah-mudahan Bapak selamat sampai di sana nyala. Lah makan lama situ apa aja keselamat lah kan. Lah selamat lah gitu kan. Jadi yang cocoknya itu memang bukan husnul khatimah. Husnul khatimah itu bagi kita yang belum meninggal lalu kita berdoa ya Allah, ya kan, pertemukanlah kami dengan akhir, ya kan. Khatimah itu kan khatam yang terakhir, penutup. Jadi penutup kehidupan kita itu penutupnya yang baik. Makanya perlu kata Rasulullah kan matan nasu bima ta'isu bih. Manusia itu akan bertemu dengan kematiannya itu tergantung apa yang dia asik-asik dalam kehidupannya. Maka itu perbanyaklah, asiklah. Kalau asik dia berzikir, insya Allah dia akan bertemu dengan zikirnya itu. Kalau dia asik baca Quran, dia akan bertemu nanti. Al-Quran yang dibaca itu datang kayaknya Pak. Ya datang. Iya kan? Datang gitu. Kini nampak banyak gitu. Ya kan? Nah, jadi nilai-nilai itulah yang datang kepada kita. Jadi mudah-mudahan yang belum meninggal ini kita doakan supaya meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Itu baru pas gitu. Baik, yang lain? Ya, Pak. Bagaimana supaya kita istiqomah dengan pilihan itu? Kita harus tahu Pak, yang menyusutkan iman kita itu apa? Yang menaikkan, menstabilkan iman kita itu apa? Ya kan? Jadi al-iman, ya, iman yang itu memang ada Pak. Iman yang naik, iman yang turun itu ada. Nah dia akan naik dengan ibadah, ya kan? Jadi kualitas iman kita itu terpelihara dengan ibadah kita. Dia akan turun kalau dosa Pak. Maka itu kalau seandainya agak barik Pak Mas Haji, orang lazat agak barik hati Pak gitu. Nah itu pertanyaannya mungkin ada yang kurang mungkin gitu, ya kan? Jadi lagi down itu imannya gitu, ya kan? Karena dulu orang dan susah lalu Pak. Susah lalu malam, susah lo jago pagi, susah lalu susah lo jago. Karena lalu aja dari ujung, pas orang ke subuhnya tak kalau Pak, jago paginya subuhnya payah lo gitu, iya kan? Jadi untuk istiqomah itu memang di ibadahnya, ya kan? Yang paling baik itu sebenarnya merutinkan tuh Pak. Makanya ini ibadah yang terbaik itu bukan ibadah yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, enggak itu Pak.
kecil tapi rutin, ya kan? Pokoknya masyarakat pokoknya 5.000 sehari, tapi rutin Pak, ya kan? Daripada 5 juta tapi semua duit itu saja itu, ya kan? Nah ibadah itulah Pak, baca Quran, ya kan? Sempat-sempatkanlah Pak, baram pokoknya, mentadaburi, ya kan? Ambo sih tiap hari Pak, satu ayat tuh minimal sehari mentadaburi. Kadang-kadang lihat terlalu sibuk juga malam kok, ya kan? Model kini kok beko sudah isa ada lo acara di Jalan Ampera Pak. Atibo di rumah beko kadang-kadang jam sabaleh. Kadang tidak sempat Pak. Besok pagi jam ampe lah jago lo, ya kan? Nah, artinya hilang kesempatan untuk memahami nggak satu ayat gitu Pak, ya kan? Makanya beruntung ya, siapa kemarin yang ditangkap masuk penjara 6 bulan masuk penjara Pak, berapa kali khatam Quran. Kecil kalau tidak masuk mau penjara Pak, sekali saya payah khatam Quran. Kini sejak masuk penjara kok acok khatam Quran ya. Aduh saya Pak, ya kan? Buya Hamka masuk penjara 2 tahun sampai bulan Pak. Selesai tafsir 28 juz, ya kan? Kadang-kadang kita begitulah ya. Jadi naikkan rating istiqomah kita itu dengan ibadah. Pertahankan saja Pak. Bagaimana setiap berjamaah selalu, baca Quran selalu, bersedekah selalu, ya kan? Itu yang akan menaikkan istiqomah rating kita gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita tidak salah pilih, ya kan? Sedang pemilu saya salah pilih tanya yuk apa? Itu lain 5 tahun. Kok kamu tambah rencana kamu Pak? Ya kan? Apalagi kok salah pilih awak di dunia kok merasai nanti di akhiratnya gitu ha. Jadi kajian kita mudah-mudahan kita dibimbing selalu dengan wahyu, dengan Al-Quran, dengan hadis Rasul, dan pengajian-pengajian ini mudah-mudahan menambah-nambahlah sedikit banyaknya kepada pengetahuan agama kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.